Yuk, 1, 2, 3. Let's go. Kan? Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik. Udah makan belum? Belum. Pastinya sebelum pembelajaran makan dulu ya, biar sangat bertenaga. Ya sebelum mau mulai pembelajaran, Bapak minta cek dulu di bawah meja kalian apakah ada sampah? Tidak ada ya? Baik. Bapak cek dulu. Maulana Firmansyah, namanya Hadir. Mas Evi, Hadir. Mas Ageng, Mas Olis, bolos ya? Ya semoga cepat disadarkan ya. Dan minggu depan kita mengikuti pembelajaran bersama-sama. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mas Firman, memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak kali ini akan menjelaskan tentang bertanggung jawab dan amanah. Di sini pasti sudah mendengar ya, tidak asing ya. Oke, mari kita bahas bareng-bareng. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan makna tentang amanah dan tanggung jawab, menganalisis kandungan Quran surat At-Taubah ayat 132 menunjukkan perilaku tanggung jawab dan amanah dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memasuki materi tadi teman-teman belajar tentang apa? Ada bermedia sosial. Oke, terus udah 5 ya. Iya. Terus kita akan bahas tentang tanggung jawabnya. Bapak mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian ketika seseorang tidak menepati janji setelah dibuat? Sakit hati, marah, kabur. Apa Mas Firman? Apa lagi? Ya. Terus bagaimana cara menunjukkan sikap tanggung jawab dan amanah sebagai kalian ini kan sebagai pelajar? Bagaimana sikapnya? Menepati janji, terus belajar, mengerjakan. Ya, oke, benar sekali anak-anak. Terus pengertian amanah. Bapak minta tolong dibacakan Mas Firman. Cara bahasa amanah berarti sesuatu yang dipercayakan kepada seorang. Cara istilah amanah adalah sikap dapat dipelajari dengan melakukan tugas, tanggung jawab dan menjaga sesuatu yang dititipkan. Oke, amanah itu sifat Rasul ya. Ada berapa sifat Rasul? 4. 4. Yang pertama, ada hafal semua ya. Nah, ini amanah sendiri sesuatu yang dipercaya kepada orang lain. Mama, Mas Firman dititipin oleh Mas Ageng itu uang. Nah, terus Mas Firman berusaha menjaganya tanpa menggunakan untuk keperluan Mas Firman sendiri. Berarti itu amanah ya. Jangan dikorupsi Mas Firman ya. Jangan-jangan Mas Firman ini korupsi, tapi enggak lah. Wajahnya baik sekali ya. Baik ya. Ya. Oh. Ya. Terus pengertian tanggung jawab bisa dibacakan Mas Ageng. Tanggung jawab adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk melaksanakan tugas, kewajiban serta menerima konsekuensi dari setiap perbedaan yang perbuatan yang dilakukan. Oke, berarti tanggung jawab itu kesediaan ya, berarti kita bersedia. Sama kita telah melakukan kesalahan melanggar aturan agama nih, mencuri, terus apa lagi? Zina, merokok enggak Mas? Kalau di Indonesia enggak ya? Nah, merampok. Terus kita tertangkap polisi atau terciduk lah, kita rela nggak dihukum? Rela, harus rela karena kesadaran kita itu melakukan zina, melakukan merampok, apalagi mencuri.
sore itu dengan sadar nggak? Sadar, pasti sadar. Oke, selanjutnya Quran surat At-Taha ayat 122. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dari ayat tersebut terjemahannya itu perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya, karena tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang kalian pasti akan berkeluarga enggak? Ya kan? Mas Firman, tahun depan mau berkeluarga enggak? Insya Allah ya. Oh iya, lulusin dulu mas, jangan buru-buru ya. Dia jangan buru-buru. Siapin dulu mental, finansial dan yang lain-lain. Oke? Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik daerah adalah orang-orang yang bertakwa. Karena manusia diturunkan di bumi ini sebagai apa? Khalifah, pemimpin dirinya sendiri, memimpin keluarga, memimpin orang lain ya. Terus contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya di sekolah ya anak-anak, di kehidupan sehari-hari juga diterapkan ya. Seperti menjaga barang titipan teman, seperti bapak yang sedang saudara tadi Mas Firman dipimpin oleh Mas Ageng. Terus menepati janji. Kalau udah janji, tepati ya. Jangan seperti orang munafik. Ciri-ciri orang munafik adalah janji, terus mengerjakan tugas sekolah dengan jujur, jangan mencontek ya. Terus menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga. Jangan di rumah itu main pura-pura ya. Membantu orang tua, membantu ayah, membantu ibu ya. Kalau mampir ya diusahakan teriak sekuat tenaga. Setelah itu gimana Pak? Ya, teriak sekuat tenaga. Apa lawan rasa malas kita, oke? Iya Pak. Oke Pak. Nah, contoh perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sholat 5 waktu semua ya? Sholat ya? Ya. Ada sholat tadi sholat subuh ya mas? Ya. Subuh, mbak. Iya sholat Pak. Sholat jam berapa? Oh jam 6. Baik sekali, kita akan jawab sholat subuh itu jam berapa sekarang? Jam 5 ya? Jam 5. Ya. Terus akan kita alarm ya mas? Jangan jam 6. Jam 6 sudah masuk waktu apa? Terus menaati nasihat dan perintah orang tua yang baik, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Kalau rumah itu dijaga kebersihannya, jangan kotor. Kalau kotor biasanya ya. Jangan kotor, jangan jorok ya. Kalau mau sekolah mandi pakai wangi-wangian, oke? Oke Pak. Apa nih? Dia Pak, saya
jawab yang kelak akan dipertanyakan di akhirat. Rasulullah SAW bahkan sejak muda dikenal sebagai amin si terpercaya. Kenapa? Karena beliau selalu menjaga amanah dengan sepenuh hati. Amanah itu ada di setiap sisi kehidupan kita. Dari ayah yang bekerja mencari nafkah, anak yang menepati janji, hingga pemimpin yang adil. Sekecil apapun amanah, tanggung jawabnya tidak besar. Ingat, amanah itu berat, tapi berkahnya dahsyat. Yuk, mulai sekarang jaga amanah kita sekecil apapun itu. Karena Allah nggak pernah tidur. Setuju? Amanah itu berat. Oke, dari video tersebut ya, Bapak akan beri tugas ya untuk kalian. Ini ada soal nanti didiskusikan, nanti dipresentasikan ya. Ada 4 soal nanti dua ya. Ada 2, ini ada 2 nanti dipresentasikan. Oke, Bapak beri waktu 1 menit. Silakan Mas, bisa maju. Ya, Pak. Ya, yang perwakilan. Pertama, jelaskan makna amanah dalam perspektif Islam serta kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Menurut saya, amanah adalah sikap dapat dipercaya dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, atau menjaga sesuatu yang dititipkan dalam kehidupan sehari-hari. Amanah dapat diwujudkan dengan menepati janji, melaksanakan tugas dengan baik, menjaga barang pinjaman, dan berkata jujur. Oke, siap bro, teman-teman. Terus selanjutnya saya perwakilan kelompok 2. Apa akibat yang terjadi jika seseorang tidak memiliki sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, akibatnya itu kehilangan kepercayaan orang lain, terus merugikan diri sendiri, terus maupun orang lain, terus menimbulkan konflik dan mendapatkan penilaian buruk dalam pergaulan. Nah, dalam Islam ini sikap tidak amanah itu juga termasuk perilaku tidak terpuji. Oke, kita siap bro, teman-teman. Yang lanjut ya. Nah, setelah Bapak terangkan tadi, Bapak mau bertanya nih sebelum bertempat ya, apa pemahaman baru yang teman-teman ketahui hari ini? Harus Terus? Oke. Terus sikap apa yang akan teman-teman ini perbaiki setelah mempelajari materi ini? Berkata jujur. Jujur, menepati janji. Oke, sudah paham semua ya? Oke. Kesimpulannya kita bisa baca bersama-sama ya. Amanah adalah sikap dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab apapun itu surat Al-Baqarah ayat 132. Allah SWT memerintahkan kita untuk menjaga diri dan melakukan kegiatan yang sangat beribadah, terutama sholat, serta saling mengingatkan dalam perbedaan. Oke, karena materi kita sudah selesai, harapan Bapak nantinya kalian setelah keluar kelas ini mampu menerapkan sikap amanah dan tanggung jawab dimanapun dan kapanpun ya. Oke, sekian dari Bapak. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Anjir 14 ya.